Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di sini. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, terutama buat orang tua kita, kakek nenek kita, atau bahkan diri kita sendiri yang mungkin sudah mulai memasuki usia senja. Topiknya itu tentang jantung, organ vital yang harus kita jaga baik-baik. Nah, pasti kita semua setuju kan kalau sayuran itu sehat? Kita dari kecil selalu diajarkan untuk makan sayur biar kuat dan sehat. Orang tua kita juga pasti rajin makan sayur, dengan harapan jantung mereka tetap prima sampai nanti. Tapi, pernah nggak sih terlintas di pikiran kita kalau ternyata ada loh beberapa jenis sayuran yang tanpa kita sadari justru bisa jadi musuh dalam selimut buat jantung lansia? Iya, betul sekali. Sayuran-sayuran yang selama ini kita anggap biasa bahkan sehat, ternyata bisa punya efek samping yang kurang baik bagi jantung yang sudah mulai menua. Apalagi kalau ada riwayat penyakit jantung atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Ini bukan cuma omongan kosong loh, ada dokter jantung yang sampai mengungkap fakta mengejutkan ini. Beliau menekankan bahwa kita harus lebih cermat dalam memilih makanan, terutama sayuran untuk orang-orang tercinta kita yang sudah lanjut usia. Mungkin banyak dari kita yang langsung bertanya-tanya, loh kok bisa begitu? Bukannya sayur itu selalu baik? Nah, ini dia poin pentingnya. Memang secara umum sayuran itu sumber vitamin, mineral, dan serat yang luar biasa. Mereka penting untuk menjaga tubuh tetap berfungsi optimal. Tapi seperti halnya banyak hal di dunia ini, ada kondisi-kondisi tertentu di mana sesuatu yang baik pun bisa jadi kurang pas. Apalagi untuk jantung lansia yang kondisinya mungkin sudah tidak sekuat dulu dan seringkali sudah harus bekerja sama dengan berbagai jenis obat-obatan. Disinilah letak masalah yang perlu kita pecahkan bersama. Bagaimana caranya kita tetap bisa memberikan asupan sayuran yang bergizi, tapi juga aman dan tidak malah memperburuk kondisi jantung mereka. Jangan khawatir teman-teman, kita akan kupas tuntas semua ini, lengkap dengan solusinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami sedikit tentang fakta ilmiahnya, tapi dengan bahasa yang sederhana ya. Jantung lansia itu punya tantangan tersendiri. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita bisa jadi kurang elastis, tekanan darah cenderung naik, dan fungsi pompa jantung mungkin tidak seefisien dulu. Ditambah lagi, banyak lansia yang mengonsumsi obat-obatan untuk menjaga kesehatan jantung mereka, seperti obat pengencer darah, obat penurun tekanan darah, atau obat untuk mengontrol detak jantung. Nah, beberapa sayuran tertentu, meskipun kaya nutrisi, mengandung senyawa-senyawa alami yang bisa berinteraksi dengan obat-obatan ini, atau bahkan secara langsung mempengaruhi tekanan darah dan kerja jantung. Ini bukan berarti sayuran itu jahat ya, sama sekali tidak. Mereka hanya perlu perhatian lebih dan penyesuaian cara konsumsi, terutama untuk lansia. Jadi, intinya adalah kita perlu tahu mana yang perlu diwaspadai dan bagaimana cara menyiasatinya. Penasaran kan sayuran apa saja yang dimaksud dan kenapa mereka bisa jadi masalah? Yuk kita langsung saja masuk ke daftar sayuran tersembunyi yang ternyata perlu kita perhatikan baik-baik untuk jantung lansia. Ada 5 jenis sayuran yang akan kita bahas secara mendalam. Siap-siap ya, mungkin ada beberapa di antaranya yang selama ini jadi favorit di rumah kalian. Yang pertama, kita akan bahas si hijau yang sering jadi andalan, yaitu bayam. Bayam siapa sih yang nggak kenal sayuran satu ini? Kaya zat besi, vitamin K, dan berbagai mineral penting lainnya. Dari kecil, kita sering disuruh makan bayam biar kuat seperti Popeye. Tapi, tahukah teman-teman kalau untuk lansia, terutama yang punya masalah jantung dan sedang mengonsumsi obat pengencer darah, bayam ini bisa jadi sedikit tricky. Mari kita bedah sedikit faktanya. Bayam itu mengandung vitamin K yang sangat tinggi. Vitamin K ini punya peran penting dalam pembekuan darah. Nah, masalahnya muncul ketika lansia sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau sejenisnya. Obat pengencer darah ini tujuannya adalah untuk mencegah darah menggumpal terlalu cepat sehingga risiko serangan jantung atau stroke bisa berkurang. Mereka bekerja dengan cara menghambat kerja vitamin K dalam tubuh. Jadi,
Jadi, bayam yang kaya vitamin K ini, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak atau tidak konsisten, bisa mengganggu efektivitas obat pengencer darah tersebut. Bayangkan saja, obatnya berusaha mengencerkan darah, tapi asupan vitamin K dari bayam malah berusaha membekukan darah. Ini kan jadi bertolak belakang ya. Akibatnya, obat pengencer darah tersebut bisa jadi kurang efektif dan risiko pembekuan darah yang tidak diinginkan bisa meningkat. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi jantung dan pembuluh darah. Selain itu, bayam juga mengandung oksalat. Oksalat ini adalah senyawa alami yang ada di banyak tumbuhan. Dalam jumlah normal, oksalat tidak masalah. Tapi kalau terlalu banyak, terutama pada lansia yang mungkin punya risiko masalah ginjal, oksalat bisa mengganggu penyerapan kalsium dan berpotensi membentuk batu ginjal. Meskipun ini bukan masalah jantung secara langsung, kesehatan ginjal dan jantung itu saling berkaitan erat loh. Ginjal yang sehat membantu mengatur tekanan darah, dan sebaliknya, jantung yang sehat membantu ginjal berfungsi optimal. Jadi, menjaga keseimbangan asupan oksalat juga penting untuk kesehatan lansia secara keseluruhan. Jadi teman-teman, bukan berarti bayam itu jahat ya, sama sekali tidak. Bayam itu tetap sayuran yang bergizi. Hanya saja untuk lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, konsumsi bayam perlu diatur dengan lebih cermat. Solusinya bukan dengan berhenti total makan bayam kok, kita tetap bisa menikmatinya, tapi dengan strategi yang lebih bijak. Bagaimana solusinya? Pertama, jika orang tua kita mengonsumsi obat pengencer darah, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mereka tentang asupan vitamin K. Dokter biasanya akan menyarankan untuk menjaga asupan vitamin K agar tetap konsisten setiap hari, bukan berarti menghindarinya sama sekali. Jadi, kalau biasanya makan bayam seminggu 2 kali, ya usahakan tetap begitu. Jangan tiba-tiba jadi setiap hari atau malah tidak sama sekali. Konsistensi adalah kuncinya agar dosis obat bisa disesuaikan dengan tepat. Kedua, kita bisa memilih alternatif sayuran hijau lain yang kandungan vitamin K-nya tidak setinggi bayam, atau setidaknya bisa kita variasi. Ada beberapa alternatif yang bisa jadi pilihan aman dan tetap bergizi. Misalnya, kita bisa mengganti bayam dengan brokoli atau kembang kol. Kedua sayuran ini juga kaya vitamin dan serat, tapi kandungan vitamin K-nya lebih moderat dibandingkan bayam. Brokoli misalnya kaya akan vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesehatan pembuluh darah. Kembang kol juga rendah kalori dan seratnya tinggi. Lalu ada juga sawi hijau atau pakcoy. Kedua sayuran ini juga pilihan yang bagus untuk variasi menu harian. Mereka punya tekstur yang renyah dan bisa diolah menjadi berbagai masakan lezat seperti tumisan atau sup. Jangan lupakan juga labu siam atau daun katuk. Labu siam ini sangat ramah di perut, rendah kalori, dan punya banyak manfaat. Daun katuk juga kaya nutrisi dan sering digunakan untuk berbagai masakan tradisional. Semua alternatif ini bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanpa perlu terlalu khawatir tentang interaksi dengan obat pengencer darah, asalkan dikonsumsi dalam porsi wajar dan bervariasi. Nah, untuk tips praktisnya dalam mengatasi masalah bayam ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, seperti yang sudah disebutkan, konsistensi itu penting. Jika memang orang tua kita suka bayam, diskusikan dengan dokter mereka tentang porsi yang aman dan frekuensi konsumsi. Jangan sampai tiba-tiba mengubah pola makan secara drastis tanpa sepengetahuan dokter. Kedua, variasikan sayuran hijau. Jangan hanya terpaku pada bayam. Ajak orang tua kita untuk mencoba berbagai jenis sayuran hijau lainnya seperti brokoli, kembang kol, sawi, atau kangkung dalam porsi wajar. Ini tidak hanya membantu menyeimbangkan asupan vitamin K, tapi juga memastikan mereka mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Ketiga, cara pengolahan juga bisa membantu. Untuk mengurangi kandungan oksalat, bayam bisa direbus sebentar dan air rebusannya dibuang sebelum diolah lebih lanjut. Ini bisa mengurangi kadar oksalat meskipun tidak menghilangkan semua vitamin K. Tapi ingat ya, untuk masalah vitamin K dan obat pengencer darah, yang terpenting adalah konsistensi, bukan mengurangi jumlah vitamin K secara drastis. Bagaimana teman-teman? Sudah mulai tercerahkan kan? Ternyata sayuran yang kita kira selalu aman punya sisi lain yang perlu diwaspadai untuk kondisi tertentu. Tapi jangan khawatir, setiap masalah pasti ada solusinya. Dengan sedikit penyesuaian dan informasi yang tepat, kita bisa menjaga jantung orang tua kita tetap sehat. Sekarang siap-siap ya, karena kita akan pindah ke sayuran kedua yang juga seringkali jadi favorit di meja makan. Sayuran ini rasanya asam segar dan sering jadi pelengkap
pelengkap makanan. Tapi hati-hati, karena dia punya potensi untuk diam-diam merusak jantung lansia. Penasaran apa itu? Yuk kita lanjut. Sayuran kedua yang perlu kita waspadai adalah acar. Siapa yang tidak suka acar? Rasanya yang asam, segar, dan sering sali pedas membuat acar menjadi pelengkap yang sempurna untuk nasi goreng, sate, atau bahkan bakso. Tapi teman-teman, untuk jantung lansia, acar ini bisa jadi pemicu masalah serius loh. Mari kita lihat fakta ilmiahnya, lagi-lagi dengan bahasa yang mudah kita pahami. Acar itu dibuat dengan proses pengawetan menggunakan garam, cuka, dan kadang gula serta rempah-rempah. Nah, masalah utamanya ada pada kandungan garam atau sodium yang sangat tinggi. Proses pengacaran memang memerlukan pengawetan yang membutuhkan garam. Sebabnya, garam juga berperan sebagai agen pengawet alami dalam mempertahankan rasa dan kesegaran produk makanan serta mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Tapi kandungan garam inilah yang perlu diwaspadai untuk lansia, khususnya yang punya risiko masalah jantung dan darah tinggi. Membutuhkan garam dalam jumlah banyak untuk mengawetkan sayuran dan memberikan rasa khasnya. Satu porsi kecil acar saja bisa mengandung sodium jauh lebih tinggi dari batas aman harian untuk lansia, apalagi yang sudah punya riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Kenapa sodium tinggi itu berbahaya bagi jantung lansia? Begini teman-teman, ketika kita mengonsumsi terlalu banyak sodium, tubuh kita akan berusaha menyeimbangkan kadar sodium tersebut dengan menahan lebih banyak air. Akibatnya, volume darah dalam tubuh kita akan meningkat. Bayangkan saja, pembuluh darah kita itu seperti selang. Kalau volume air di dalamnya bertambah, tekanan di dalam selang itu juga akan meningkat kan? Nah, begitu juga dengan pembuluh darah kita. Peningkatan volume darah ini akan menyebabkan tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ini adalah musuh utama jantung. Jantung jadi harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh melawan tekanan yang tinggi itu. Lama-kelamaan, kerja keras yang terus-menerus ini bisa membuat otot jantung menebal dan melemah, bahkan bisa menyebabkan gagal jantung. Pembuluh darah juga bisa rusak, menjadi kaku, dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Untuk lansia, risiko ini menjadi lebih besar karena pembuluh darah mereka mungkin sudah tidak seelastis dulu, dan kemampuan tubuh untuk mengatur tekanan darah juga sudah menurun. Ditambah lagi, banyak lansia yang sudah mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Konsumsi acar yang tinggi sodium bisa membuat obat-obatan tersebut jadi kurang efektif, bahkan bisa membatalkan efek baiknya. Jadi, meskipun rasanya enak dan segar, potensi bahaya dari acar ini tidak bisa kita anggap remeh ya. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah kita harus melarang total orang tua kita makan acar? Tentu saja tidak harus sekeras itu, teman-teman. Kuncinya adalah modifikasi dan substitusi. Kita bisa mencari cara agar tetap bisa menikmati sensasi asam segar yang mirip acar, tapi dengan kandungan sodium yang jauh lebih rendah. Ada beberapa alternatif yang bisa jadi pilihan aman dan tetap lezat. Yang paling utama adalah membuat acar sendiri di rumah dengan mengurangi penggunaan garam. Kita bisa menggunakan cuka apel atau cuka beras, sedikit gula, dan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, atau kunyit untuk memberikan rasa dan aroma tanpa harus bergantung pada garam berlebihan. Untuk sayurannya, kita bisa pakai timun, wortel, atau bahkan irisan lobak yang segar. Dengan membuat sendiri, kita punya kendali penuh atas jumlah sodium yang masuk. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan acar tetap aman bagi jantung lansia. Selain itu, kita juga bisa mengganti acar dengan sayuran segar yang diasamkan sebentar dengan cuka atau air lemon. Misalnya, irisan timun atau tomat yang diberi sedikit perasan lemon atau cuka apel. Ini akan memberikan kesegaran dan rasa asam yang mirip, tapi tanpa proses fermentasi garam yang panjang. Atau, kita juga bisa menyajikan salad sayuran segar dengan dressing rendah sodium. Dressing bisa dibuat dari minyak zaitun, cuka balsamik, sedikit madu, dan rempah-rempah. Ini akan memberikan hidangan yang kaya rasa dan nutrisi tanpa membebani jantung. Tips praktis untuk mengatasi masalah acar ini juga penting untuk kita ketahui. Pertama, selalu baca label nutrisi jika membeli produk acar kemasan. Cari yang kandungan sodiumnya paling rendah.
Tapi, jujur saja, mencari acar kemasan yang benar-benar rendah sodium itu agak sulit, jadi membuat sendiri adalah pilihan terbaik. Kedua, edukasi diri dan keluarga. Jelaskan dengan sabar kepada orang tua kita mengapa acar kemasan atau acar tinggi garam itu perlu dibatasi. Berikan pemahaman yang baik agar mereka tidak merasa dibatasi, melainkan merasa dijaga. Ketiga, gunakan rempah-rempah dan bumbu alami sebagai pengganti garam untuk menambah cita rasa makanan. Jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, lada, daun salam, sereh, dan jeruk nipis bisa jadi sahabat baik di dapur kita. Mereka bisa memberikan rasa yang kaya tanpa perlu tambahan garam berlebihan. Keempat, biasakan untuk mencicipi makanan sebelum menambahkan garam. Seringkali kita menambahkan garam secara otomatis tanpa mencicipi terlebih dahulu, padahal mungkin rasanya sudah cukup dari bumbu lain. Bagaimana teman-teman? Ternyata hal kecil seperti acar pun bisa punya dampak besar ya. Tapi sekali lagi jangan panik. Dengan sedikit kreativitas di dapur dan perhatian lebih, kita bisa tetap menyajikan makanan yang lezat dan aman bagi jantung orang tua kita. Sekarang, kita akan melangkah ke sayuran ketiga yang rasanya pedas dan seringkali jadi favorit banyak orang untuk menambah nafsu makan. Tapi, untuk jantung lansia, sensasi pedasnya ini bisa jadi pemicu masalah yang tidak terduga. Penasaran sayuran apa yang dimaksud? Mari kita ulas lebih lanjut. Sayuran ketiga yang perlu kita waspadai adalah cabai. Iya, betul sekali, si pedas yang bikin nagih. Cabai memang punya banyak Penggemar. Sensasi pedasnya bisa bikin makanan jadi lebih nikmat dan menggugah selera. Tapi teman-teman, untuk jantung lansia, terutama yang punya kondisi sensitif atau riwayat penyakit jantung, konsumsi cabai berlebihan bisa jadi masalah yang perlu diperhatikan. Mari kita pahami alasannya. Cabai mengandung senyawa aktif yang disebut capsaicin. Senyawa inilah yang memberikan sensasi pedas atau panas di mulut kita. Ketika capsaicin masuk ke dalam tubuh, ia bisa memicu beberapa reaksi fisiologis. Bagi sebagian orang, terutama yang sensitif atau lansia dengan jantung yang sudah rapuh, capsaicin bisa menyebabkan peningkatan sementara detak jantung dan tekanan darah. Ini adalah respons alami tubuh terhadap sensasi terbakar yang ditimbulkan oleh capsaicin. Tubuh menginterpretasikannya sebagai semacam stres atau ancaman, sehingga memicu respons fight or flight yang melibatkan pelepasan hormon adrenalin. Adrenalin ini yang kemudian menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit sementara sehingga tekanan darah pun ikut naik. Bayangkan saja, jantung lansia yang mungkin sudah harus bekerja keras setiap hari, tiba-tiba harus menghadapi lonjakan kerja ekstra akibat konsumsi cabai pedas. Bagi jantung yang sehat dan muda, lonjakan ini mungkin tidak masalah. Tapi untuk jantung yang sudah menua, yang mungkin sudah ada plak di pembuluh darahnya atau yang sudah melemah, lonjakan detak jantung dan tekanan darah sementara ini bisa jadi beban yang terlalu berat. Ini bisa memicu nyeri dada, ketidaknyamanan, atau bahkan dalam kasus yang sangat jarang bisa memperburuk kondisi jantung yang sudah lemah. Selain itu, konsumsi cabai pedas juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, mulas, atau refluks asam lambung. Nah, gejala-gejala ini, terutama nyeri di ulu hati atau dada, seringkali bisa disalahartikan sebagai masalah jantung. Meskipun bukan masalah jantung secara langsung, ketidaknyamanan pencernaan yang parah bisa menimbulkan stres pada tubuh secara keseluruhan, dan stres ini tentu saja tidak baik untuk jantung yang sudah rentan. Tidur jadi tidak nyenyak, nafsu makan berkurang, dan kualitas hidup menurun yang semuanya bisa berdampak negatif pada kesehatan jantung jangka panjang. Jadi teman-teman, bukan berarti kita harus menghindari cabai sepenuhnya. Cabai juga punya beberapa manfaat, seperti antioksidan. Tapi untuk lansia, terutama yang punya riwayat jantung atau sensitif terhadap makanan pedas, moderasi adalah kuncinya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah mencari cara untuk tetap memberikan cita rasa yang kaya pada masakan tanpa harus mengandalkan sensasi pedas yang berlebihan dari cabai. Kita bisa mengganti atau mengurangi penggunaan cabai dengan rempah-rempah lain yang memberikan kehangatan dan aroma. Beberapa alternatif yang bisa kita gunakan adalah paprika manis. Paprika ini punya warna yang cantik, kaya vitamin C, dan memberikan rasa manis gurih tanpa sensasi pedas capsaicin. Kita bisa menambah
tambahkan paprika merah, kuning, atau hijau ke dalam tumisan, sup, atau salad. Rasanya enak dan tampilannya juga menarik. Lalu ada juga lada hitam atau lada putih. Lada ini bisa memberikan sedikit kehangatan dan rasa gurih yang khas pada masakan tanpa efek pedas yang ekstrim. Kita bisa menggunakannya dalam bentuk butiran utuh atau yang sudah digiling. Selain itu, jahe dan kunyit juga bisa jadi pilihan yang sangat baik. Kedua rempah ini tidak hanya memberikan rasa hangat dan aroma yang kuat, tapi juga punya sifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk jantung. Kita bisa menambahkan irisan jahe ke dalam sup atau tumisan, atau menggunakan bubuk kunyit untuk memberikan warna dan rasa pada masakan. Untuk tips praktis dalam mengatasi masalah cabai ini, pertama dan paling penting adalah mengenali batas toleransi tubuh. Setiap orang punya tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap pedas. Ajak orang tua kita untuk mengenali seberapa pedas yang masih bisa mereka toleransi tanpa menimbulkan ketidaknyamanan. Jika mereka merasa jantung berdebar atau perut mula setelah makan pedas, itu adalah tanda untuk mengurangi porsinya. Kedua, kurangi porsi cabai secara bertahap. Jika mereka terbiasa makan pedas, jangan langsung melarang total. Coba kurangi sedikit demi sedikit dan ganti dengan rempah lain seperti yang sudah disebutkan. Ketiga, gunakan cabai dalam bentuk yang lebih ringan, misalnya cabai hijau besar yang tidak terlalu pedas atau buang bijinya yang merupakan bagian paling pedas. Keempat, fokus pada rasa umami dan aroma dari bahan-bahan lain. Kaldu yang kaya, bumbu aromatik, dan teknik memasak yang tepat bisa menghasilkan masakan yang sangat lezat tanpa perlu pedas berlebihan. Bagaimana? Teman-teman, ternyata sensasi pedas pun perlu kita atur untuk menjaga jantung lansia tetap nyaman. Tidak perlu takut kehilangan nafsu makan karena banyak sekali alternatif bumbu yang bisa bikin masakan jadi lebih nendang tanpa efek samping yang mengkhawatirkan. Siap untuk sayuran keempat? Kali ini kita akan membahas bumbu dapur yang punya aroma sangat kuat, bahkan sering disebut sebagai obat alami untuk berbagai penyakit. Tapi untuk jantung lansia, terutama jika dikonsumsi mentah, bumbu ini bisa jadi bumerang. Penasaran bumbu apa itu? Yuk kita bongkar. Bumbu dapur keempat yang perlu kita waspadai adalah bawang putih mentah. Bawang putih, siapa yang tidak kenal keampuhannya? Dari zaman dulu, bawang putih sudah dikenal sebagai obat alami untuk berbagai keluhan, mulai dari flu sampai masalah kolesterol. Kandungan alicinnya dipercaya punya banyak manfaat kesehatan. Tapi, teman-teman, untuk jantung lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, bawang putih mentah ini bisa jadi bumerang. Penasaran bumbu apa itu? Yuk kita bongkar. Bumbu dapur keempat yang perlu kita waspadai adalah bawang putih mentah. Bawang putih, siapa yang tidak kenal keampuhannya? Dari zaman dulu, bawang putih sudah dikenal sebagai obat alami untuk berbagai keluhan, mulai dari flu sampai masalah kolesterol. Kandungan alicinnya dipercaya punya banyak manfaat kesehatan. Tapi, teman-teman, untuk jantung lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, bawang putih mentah ini bisa jadi bumerang. Penasaran bumbu apa itu? Yuk kita bongkar. Bumbu dapur keempat yang perlu kita waspadai adalah bawang putih mentah. Bawang putih, siapa yang tidak kenal keampuhannya? Dari zaman dulu, bawang putih sudah dikenal sebagai obat alami untuk berbagai keluhan, mulai dari flu sampai masalah kolesterol. Kandungan alicinnya dipercaya punya banyak manfaat kesehatan. Tapi, teman-teman, untuk jantung lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, bawang putih mentah ini bisa jadi bumerang. Penasaran bumbu apa itu? Yuk kita bongkar. Mari kita pahami faktanya. Bawang putih, terutama yang mentah, mengandung senyawa aktif yang sangat kuat. Salah satunya adalah alicin. Senyawa ini memang punya sifat antiinflamasi, antioksidan, dan bahkan bisa sedikit membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Kelihatannya bagus kan? Tapi disinilah letak masalahnya. Dalam jumlah besar dan dalam bentuk mentah, alicin ini bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin dosis rendah dan juga obat penurun tekanan darah tertentu. Bagaimana interaksinya?
Bawang putih mentah punya efek pengencer darah alami yang cukup kuat. Kalau dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah yang sudah diresepkan dokter, efeknya bisa jadi berlipat ganda. Bayangkan saja, tubuh kita sudah dikasih obat untuk mengencerkan darah, lalu ditambah lagi dengan pengencer darah alami dari bawang putih mentah. Akibatnya, darah bisa menjadi terlalu encer dan risiko perdarahan bisa meningkat drastis. Ini bisa berupa perdarahan ringan seperti mimisan, gusi berdarah, atau memar-memar, sampai perdarahan internal yang sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Tentu saja ini sangat mengkhawatirkan, terutama untuk lansia yang pembuluh darahnya mungkin sudah lebih rapuh. Selain itu, bawang putih mentah juga bisa mempengaruhi efektivitas obat penurun tekanan darah. Meskipun bawang putih sendiri bisa membantu menurunkan tekanan darah, jika dikonsumsi bersamaan dengan obat, ia bisa menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah atau hipotensi yang bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan pingsan. Ini sangat berbahaya bagi lansia karena risiko jatuh dan cedera. Tidak hanya itu, konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah banyak juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti mulas, perut kembung, atau diare. Lagi-lagi, ketidaknyamanan ini bisa menimbulkan stres pada tubuh dan berdampak negatif pada kualitas hidup lansia. Jadi teman-teman, bukan berarti bawang putih itu buruk. Bawang putih tetaplah bumbu dapur yang kaya manfaat. Tapi untuk lansia, terutama yang sedang dalam pengobatan jantung, cara konsumsi dan jumlahnya harus sangat diperhatikan. Dan yang paling penting, hindari konsumsi mentah dalam jumlah besar ya. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan mengubah cara kita mengonsumsi bawang putih dan juga mencari alternatif bumbu lain yang bisa memberikan rasa gurih dan aroma yang khas tanpa efek samping yang berbahaya. Alternatif terbaik untuk bawang putih mentah adalah bawang putih yang sudah dimasak atau diolah. Proses memasak, baik itu ditumis, direbus, dipanggang, atau digoreng, akan mengurangi kadar alicin yang terlalu kuat, sehingga efek pengencer darahnya tidak sekuat bawang putih mentah. Meskipun beberapa manfaatnya mungkin sedikit berkurang, bawang putih matang tetap memberikan aroma dan rasa yang lezat, serta masih punya beberapa manfaat kesehatan. Jadi, pastikan bawang putih selalu dimasak matang sempurna sebelum disajikan untuk lansia ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan bawang merah atau daun bawang sebagai pengganti. Bawang merah juga punya aroma dan rasa yang khas dan bisa memberikan kedalaman rasa pada masakan. Daun bawang juga bisa menambahkan kesegaran dan aroma tanpa efek samping yang mengkhawatirkan. Keduanya bisa digunakan dalam berbagai masakan, mulai dari sup, tumisan, sampai salad jika daun bawangnya dimasak sebentar. Tips praktis untuk mengatasi masalah bawang putih mentah ini sangat penting. Pertama, selalu masak bawang putih hingga matang sempurna untuk lansia yang mengonsumsi obat jantung. Jangan pernah menyajikan bawang putih mentah dalam jumlah besar, misalnya dalam sambal mentah atau sebagai lalapan. Kedua, konsultasikan dengan dokter jika orang tua kita adalah penggemar berat bawang putih mentah dan sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat penurun tekanan darah. Dokter bisa memberikan saran yang lebih spesifik tentang batasan atau penyesuaian dosis obat jika diperlukan. Ketiga, gunakan rempah dan bumbu lain untuk memperkaya rasa masakan. Jahe, lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, ketumbar, dan merica bisa jadi pilihan yang bagus untuk memberikan aroma dan rasa yang kaya tanpa harus bergantung pada bawang putih mentah. Keempat, perhatikan reaksi tubuh. Jika setelah mengonsumsi makanan yang mengandung bawang putih, meskipun sudah dimasak, orang tua kita merasa tidak nyaman, seperti perut kembung atau pusing, ada baiknya untuk mengurangi porsinya atau mencari alternatif lain. Bagaimana teman-teman? Ternyata bumbu dapur yang sering kita anggap sepele pun punya potensi bahaya jika tidak dikonsumsi dengan benar, terutama untuk lansia. Tapi jangan khawatir, kita sudah tahu solusinya kok. Sekarang kita sudah sampai di sayuran kelima yang seringkali jadi pelengkap di berbagai masakan Asia, mulai dari soto sampai tumisan. Sayuran ini dikenal renyah dan segar, tapi untuk jantung lansia, terutama jika dikonsumsi mentah, ia bisa membawa risiko kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh. Penasaran sayuran apa yang dimaksud? Yuk kita bahas tuntas. Sayuran kelima yang perlu kita waspadai adalah tauge mentah.
Tauge atau kecambah seringkali jadi favorit karena teksturnya yang renyah dan rasanya yang segar. Ia sering ditambahkan ke dalam soto, gado-gado, lumpia, atau tumisan. Tapi teman-teman, untuk jantung lansia, terutama jika dikonsumsi dalam keadaan mentah, tauge ini punya risiko kesehatan yang cukup serius dan harus kita perhatikan baik-baik. Mari kita pahami mengapa tauge mentah bisa jadi masalah. Masalah utama pada tauge mentah adalah risiko kontaminasi bakteri. Proses perkecambahan tauge itu membutuhkan kondisi yang hangat dan lembab, yang ternyata juga merupakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, atau Listeria. Meskipun produsen tauge sudah berusaha menjaga kebersihan, risiko kontaminasi tetap ada, apalagi jika prosesnya tidak standar atau penanganan setelah panen kurang higienis. Untuk orang dewasa muda dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat, mungkin infeksi bakteri dari tauge mentah bisa diatasi dengan relatif mudah. Tapi untuk lansia, sistem kekebalan tubuh mereka sudah tidak sekuat dulu. Infeksi bakteri dari makanan bisa menyebabkan keracunan makanan yang parah, dengan gejala seperti diare hebat, muntah, demam, dan dehidrasi. Dehidrasi yang parah ini sangat berbahaya bagi jantung lansia. Kekurangan cairan bisa membuat darah menjadi lebih kental, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Ini bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis, detak jantung meningkat, dan dalam kasus ekstrim bisa memicu serangan jantung atau stroke, terutama pada lansia yang memang sudah punya riwayat penyakit jantung. Selain itu, stres akibat infeksi yang parah pada tubuh lansia juga bisa membebani jantung. Tubuh harus mengerahkan energi ekstra untuk melawan infeksi, dan ini bisa jadi terlalu berat bagi jantung yang sudah lemah. Ada juga sedikit catatan mengenai purin dalam tauge. Purin adalah senyawa alami yang ada di banyak makanan, termasuk tauge. Dalam tubuh, purin akan dipecah menjadi asam urat. Konsumsi purin berlebihan bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah yang bisa memicu penyakit asam urat atau gout. Meskipun gout bukan masalah jantung secara langsung, tapi seringkali lansia yang punya masalah jantung juga punya komorbiditas lain seperti gout. Peradangan akibat gout bisa menambah beban pada tubuh secara keseluruhan, dan ini tentu saja tidak ideal untuk kesehatan lansia. Jadi teman-teman, bukan berarti tauge itu tidak sehat. Tauge itu kaya serat dan vitamin, tapi untuk lansia, risiko kontaminasi bakteri dan potensi purin dalam kondisi mentah harus sangat dihindari. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sangat jelas dan mudah. Masak tauge sampai matang sempurna. Dengan memasak tauge, bakteri-bakteri berbahaya akan mati, sehingga risiko keracunan makanan bisa dihindari. Alternatif berbaik untuk tauge mentah adalah tauge yang sudah dimasak. Kita bisa merebus tauge sebentar, menumisnya, atau menambahkan ke dalam sup yang mendidih. Pastikan tauge benar-benar matang sebelum disajikan kepada lansia. Ini adalah cara paling aman untuk menikmati manfaat gizi dari tauge tanpa risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Jika ingin mencari alternatif sayuran lain yang punya tekstur renyah, kita bisa menggunakan irisan mentimun segar atau selada air. Mentimun itu sangat menyegarkan, kaya air, dan bisa memberikan tekstur renyah pada salad atau sebagai lalapan. Selada air juga punya tekstur renyah dan rasa sedikit pahit yang unik, serta kaya nutrisi. Keduanya aman dikonsumsi mentah, setelah dicuci bersih tentu saja, dan tidak punya risiko kontaminasi bakteri seperti tauge. Tips praktis untuk mengatasi masalah tauge mentah ini juga sangat penting. Pertama dan yang paling utama, selalu masak Tauge hingga matang sempurna untuk lansia. Jangan pernah menyajikan tauge mentah dalam hidangan mereka, bahkan sebagai garnish sekalipun. Kedua, perhatikan kebersihan saat membeli dan menyimpan tauge. Beli dari penjual yang terpercaya dan simpan di kulkas. Sebelum dimasak, cuci tauge di bawah air mengalir. Ketiga, edukasi keluarga tentang risiko tauge mentah. Pastikan semua anggota keluarga yang menyiapkan makanan untuk lansia memahami pentingnya memasak tauge hingga matang. Keempat, jika ada riwayat asam urat, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi tentang batasan konsumsi makanan tinggi purin, termasuk tauge, meskipun dimasak.
Bagaimana teman-teman? Ternyata sayuran yang sering kita anggap sepele seperti tauge mentah pun bisa membawa risiko yang tidak main-main untuk jantung lansia. Tapi sekali lagi, jangan khawatir, solusinya sangat sederhana dan mudah diterapkan. Dengan sedikit perhatian dan penyesuaian, kita bisa menjaga kesehatan orang tua kita dengan lebih baik. Nah teman-teman, kita sudah membahas 5 sayuran yang perlu diwaspadai untuk jantung lansia: bayam, acar, cabai, bawang putih mentah, dan tauge mentah. Mungkin selama ini kita menganggap semua sayuran itu sehat tanpa terkecuali, tapi ternyata ada beberapa rahasia yang perlu kita ketahui, terutama untuk kondisi jantung yang sudah menua atau sedang dalam pengobatan. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya, sama sekali tidak. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjadi lebih bijak dan cermat dalam memilih asupan gizi bagi orang-orang tercinta kita. Kesehatan jantung itu adalah investasi jangka panjang, dan setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaganya sangat berarti. Sekarang, setelah kita tahu apa saja yang perlu diwaspadai dan apa saja solusinya, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan membahas beberapa tips diet umum dan gaya hidup yang bisa mendukung kesehatan jantung lansia secara optimal. Ini adalah panduan pelengkap yang bisa kita terapkan sehari-hari agar jantung mereka tetap kuat dan berdetak bahagia. Siap untuk tips-tips selanjutnya? Yuk kita lanjutkan. Selain memperhatikan jenis sayuran spesifik yang sudah kita bahas, ada beberapa tips diet dan gaya hidup umum yang sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung lansia secara optimal. Ini adalah fondasi yang harus kita bangun bersama teman-teman demi kualitas hidup yang lebih baik bagi orang tua kita. 1. Fokus pada diet seimbang dan bervariasi. Ingat, kunci utama adalah keseimbangan. Jangan hanya fokus pada satu jenis makanan. Pastikan orang tua kita mendapatkan asupan nutrisi lengkap dari berbagai sumber. Ini termasuk protein tanpa lemak, ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon, tuna, makarel yang kaya omega 3, dada ayam tanpa kulit, tahu, tempe, telur, dan kacang-kacangan. Karbohidrat kompleks, nasi merah, roti gandum, ubi jalar, kentang, dan oatmeal. Lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian, berbagai jenis buah dan sayuran. Selain sayuran yang perlu diwaspadai, ada banyak sekali buah dan sayuran lain yang sangat baik untuk jantung. Beri warna pada piring mereka dengan berbagai buah beri, apel, jeruk, pisang, brokoli, wortel, tomat, dan banyak lagi. 2. Batasi asupan garam atau sodium. Ini adalah poin krusial yang sudah kita bahas sebelumnya terkait acar. Sodium berlebihan adalah penyebab utama tekanan darah tinggi. Hindari makanan olahan dan cepat saji. Makanan kaleng, mie instan, sosis, nugget, keripik, dan makanan beku seringkali mengandung sodium sangat tinggi. Masak di rumah. Dengan memasak sendiri, kita punya kendala penuh atas jumlah garam yang ditambahkan. Gunakan bumbu dan rempah alami untuk menambah rasa. Baca label nutrisi. Jika terpaksa membeli produk kemasan, selalu periksa kandungan sodiumnya. Pilih produk yang berlabel rendah sodium atau tanpa tambahan garam. 3. Kontrol asupan gula dan lemak jenuh atau trans. Gula berlebihan bukan hanya menyebabkan diabetes, tapi juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Gula bisa memicu peradangan, meningkatkan trigliserida, dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Batasi minuman manis, kue, permen, dan makanan penutup yang tinggi gula. Lemak jenuh dan trans ditemukan pada daging merah berlemak, produk susu tinggi lemak, gorengan, makanan panggang kemasan, dan margarin tertentu. Lemak ini bisa meningkatkan kolesterol jahat atau LDL yang menyumbat pembuluh darah. Pilih daging tanpa lemak, produk susu rendah lemak, dan metode memasak yang lebih sehat seperti memanggang, merebus, atau menumis dengan sedikit minyak sehat. 4. Pentingnya serat. Serat sangat baik untuk kesehatan jantung. Iya, membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan melancarkan pencernaan. Sumber serat: buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, oatmeal, roti gandum, kacang-kacangan, dan polong-polongan. 5. Hidrasi yang cukup. Pastikan orang tua kita minum air putih yang cukup sepanjang hari. Dehidrasi bisa membuat darah lebih kental, sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Air putih juga membantu menjaga fungsi ginjal dan melancarkan metabolisme. 6. Kontrol porsi makan.
Meskipun makanan yang disajikan sehat, porsi yang berlebihan tetap tidak baik. Makan berlebihan bisa membebani sistem pencernaan dan menyebabkan penambahan berat badan, yang pada gilirannya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Ajarkan konsep piring seimbang, separuh piring sayuran dan buah, seperempat piring protein, dan seperempat piring karbohidrat kompleks. 7. Aktivitas fisik ringan dan teratur. Ini bukan hanya tentang diet, tapi juga gaya hidup. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki santai, berkebun, atau senam lansia bisa sangat bermanfaat untuk jantung. Meningkatkan sirkulasi darah, jantung jadi lebih kuat memompa darah. Menurunkan tekanan darah, olahraga teratur membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Mengontrol berat badan, membantu menjaga berat badan ideal. Mengurangi stres, aktivitas fisik bisa jadi pereda stres alami yang juga baik untuk jantung. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memulai program olahraga baru ya. 8. Kelola stres. Stres kronis bisa berdampak negatif pada kesehatan jantung, meningkatkan tekanan darah, dan memicu kebiasaan makan yang tidak sehat. Ajarkan teknik relaksasi, pernafasan dalam, meditasi ringan, atau mendengarkan musik menenangkan. Dorong hobi dan aktivitas sosial, berkumpul dengan keluarga dan teman, melakukan hobi yang disukai atau kegiatan keagamaan bisa membantu mengurangi stres. 9. Tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup sekitar 7-9 jam per malam sangat penting untuk pemulihan tubuh dan jantung. Kurang tidur bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan masalah jantung lainnya. 10. Pantau kondisi kesehatan secara rutin. Ini adalah langkah paling fundamental. Check up rutin ke dokter, jangan lewatkan jadwal kontrol. Dokter bisa memantau tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan fungsi jantung secara keseluruhan. Minum obat sesuai anjuran. Jika ada resep obat jantung, pastikan dikonsumsi secara teratur dan sesuai dosis. Laporkan setiap perubahan atau keluhan. Jangan menunda untuk memberitahu dokter jika ada gejala baru atau perubahan kondisi. Dengan menerapkan tips-tips ini secara konsisten, kita bisa memberikan dukungan terbaik bagi jantung lansia untuk tetap sehat dan berfungsi optimal. Ingat teman-teman, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berupaya menjaga kesehatan diri dan orang-orang tercinta kita. Setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat adalah sebuah kemenangan. Motivasi positif itu penting loh. Menjaga kesehatan jantung, apalagi di usia senja, memang bukan perkara mudah. Ada banyak tantangan, mulai dari godaan makanan enak yang kurang sehat sampai kesulitan mengubah kebiasaan lama. Tapi ingatlah, setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun itu, adalah investasi berharga untuk masa depan. Bayangkan senyum orang tua kita yang tetap ceria, langkah mereka yang masih kuat, dan tawa mereka yang renyah karena jantung mereka sehat. Bukankah itu adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan? Kita semua pasti bisa, mulai dari hal-hal kecil, secara bertahap, dan dengan dukungan penuh dari keluarga. Jangan pernah menyerah, karena kesehatan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Setiap kali kita merasa lelah, ingatlah tujuan mulia di baliknya, hidup yang lebih panjang, lebih bahagia, dan lebih berkualitas bersama orang-orang yang kita sayangi. Jadi teman-teman, kita sudah belajar banyak hari ini ya, dari mulai sayuran yang perlu diwaspadai, alternatif yang aman, sampai tips diet dan gaya hidup sehat untuk jantung lansia. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pengetahuan itu kekuatan, dan dengan kekuatan ini, kita bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan jantung kita dan orang-orang yang kita cintai.
Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa informasinya berguna, share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan, dan komen di bawah pengalaman Anda atau pertanyaan yang mungkin masih ada. Kami senang sekali bisa berinteraksi dengan kalian semua. Dan yang paling penting, selalu ingat disclaimer ini. Informasi yang kami sampaikan di sini bersifat umum dan edukatif. Jika Anda atau orang yang Anda sayangi memiliki kondisi kesehatan khusus atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis profesional seperti dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan atau gaya hidup. Mereka bisa memberikan saran yang paling tepat dan personal sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, teman-teman. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.